Diberi kubur sia-sia gitu aja dimakan cacing. Istilahnya. Betul. Nah itu ayatnya. Jadi baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Dan harus hidup untuk Tuhan akan sangat berguna dalam hidup ini. Ginjal kita bisa ada yang perlu. Kalau ada yang dipakai untuk penelitian, biar aja. Kenapa kok saya seperti bingung? Saya ngomong ini. Gak pernah mikir. Nah mikir mulai sekarang. Gak usah takut. Oke, daripada dibakar, itu lebih sadis lagi. Ya toh, lebih dipakai untuk yang lain. Ayo tahun ini kita berpikir seperti itu. Saya akan akhiri dengan pemikiran sederhana sekali. Di Kejadian pasal 2 ayat 10. Ya, coba dibaca ada apa itu. Di dunia sedang membutuhkan fakta. Amin. Dunia nggak membutuhkan khotbah, nyanyi, sembahyang saja. Tapi dunia butuh fakta. Udah? 2 ayat 10 silakan. Siapa aja boleh baca ya cepat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya, Inggrisnya silakan. River watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. Ya. Yang saya pertama kali kagum baca ayat ini, ada suatu sungai. A river, bukan the river. Kenapa pakai suatu? Dan tidak diberitahu namanya apa sungai itu. Tapi yang penting bercabang jadi 4. Dari 4 itu tinggal 2 namanya. Efrat dan Tigris masih ada. Itu ada di Irak. Yang 2 juga tidak tahu ada di mana. Nah, terus saya belajar. Sampai Wahyu 22 ayat 2. Coba baca. Wahyu 22 ayat 2. Jadi saya sudah khotbah kejadian sampai Wahyu sekarang. Down in the middle of the great street of the city, side of the River lagi, ya. on the side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nation. Luar biasa. Mengapa di pembuka firman Tuhan ada sungai, dan di penutup firman Tuhan juga ada sungai? Saya tertarik. Itu cara Roh Kudus ngajar saya untuk ngerti firman Tuhan. Ada sungai. Ada apa? Mengapa firman Tuhan batasi dengan sungai? Di awal sungai, di akhir sungai. Dan lebih hebat lagi di bagian terakhir, di kiri kanan sungai itu ada pohon-pohon berbuah tiap bulan. Saya bisa bayangkan pohon apa yang buahnya tiap bulan. Hebat sekali. Maka itu kita jadi pohon yang berbuah. Daunnya untuk obat. Ayo kita jadi pohon itu mulai tahun ini seterusnya. Kemanapun kita pergi, orang sembuh ketemu kita. Enggak bilang, awas penyakitnya datang, mikir awas. Sampai begitu celaka sekali kita ini. Kita dijawab jadi penyakit itu. Kita jadi obat buat semua orang. Saudara ke kampus, saudara ke kantor, saudara ketemu orang, ayo kita jadi obat. Pohon buah yang berbuah itu menyukakan hati orang. Misalnya nama garam, jangan lupa biar kita jadi garam sungguh-sungguh. Nah, sampai suatu hari saudara, tahun 75 bulan November, itu pertama kali saya ke Kalimantan. Dan saya berlabuh di Balikpapan, terus saya ke Samarinda. Nah, itu pertama kali saya lihat sungai yang sebesar itu. Karena di Jawa sungainya kayak got semua. Nah, ada yang pernah ke Kalimantan? Ada orang Kalimantan di sini? Siapa? Wisnu? Kalimantan mana? Balikpapan. Oh, nggak sampai ke dalam. Berarti nggak lihat sungai. Ya. Saudara, kapal saya berlabuh di Samarinda pagi-pagi. Begitu saya lihat, ini di mana? Karena kok laut ada batasnya kiri kanan. Wih, lebar sekali. Sungai bilang, sungai kok bisa ada kapal besar masuk? Saya nggak tahu itu. Ternyata betul Sungai Mahakam. Itu kira-kira lebar bisa 600 meter. Wih, besar sekali. Itu dari Muara sampai ke Pelabuhan Samarinda. Itu kira-kira 4 jam berlayarnya. Ya. Dan muaranya lebar sekali. Dan dalam pelayanan saya, kami satu tim, hampir 6 bulan, 6 bulan kurang sedikit. Kami sampai ke hulunya. Ya. Melihat mata air dari berapa sungai itu. Itu pertama kali saya lihat. Nah, setelah sekian lama saya melayani Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Saya tanya begini kepada saudara, ini tadi hukumnya, bahwa ternyata kalau kita benar, maka balance dalam accounting kita akan berubah. Ternyata pengeluaran harus lebih besar daripada pemasukan.
tapi nggak ngutang. Ingat ini, tidak utang. Lihat ini baik-baik. Oke, belajar dari sungai. Walaupun tidak semua kita pernah melihat sungai dari ujungnya mata air sampai ke muaranya, tapi pasti kita punya konsep yang gampang dimengerti. Saya tanya dulu kepada saudara, menurut saudara, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar dari muaranya, mana lebih besar debitnya? Ayo cepat, mana lebih besar debitnya? Pasti muara, walaupun belum tahu, karena muara itu, woi. Pernahkah saudara sadar bagaimana masuknya sekecil itu, keluarnya bisa sebanyak itu? Lah inilah hukum surga. Dan saya pakai itu sampai hari ini, sudah lebih dari 30 tahun. Pengeluaran saya tetap lebih besar daripada pemasukan. Karena sungai itu tadi. Jangan kuliah dulu untuk ngerti itu, mahal biayanya. Percaya saja. Belajar dari alam ini. Coba renungkan. Kecil bukan debitnya keluar dari mata airnya? Ya tak, kecil tidak. Paling cuma sekian persennya, ribuan persennya lebih besar yang di muaranya. Kok bisa? Nah, saya bukan cuma belajar itu, tapi saya membuktikan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Tuhan itu. Saudara, ternyata begini alam berbicara. Ada 3 tambahan. Catat ini baik-baik ya. Supaya mulai hari ini kita gak takut. Maka itu kalau kita harus hidup untuk Tuhan, berarti kita hidup untuk orang lain. Jangan takut kekurangan. Katakan amin. Jangan takut kekurangan. Kami sudah membuktikan. Di samping istri saya, ada Pak Edo jadi saksi bagaimana Tuhan mencukupi kami dalam hidup ini. Tadi pagi aja masih ketemu seseorang, heran sekolah gratis. Karena bisa sekolah gratis. Ya buktinya Tuhan cukupi sampai hari ini. Bukan setahun 2 tahun, sudah 13 tahun kami berjalan ini. Dan tetap terbukti. Gara-gara. Jadi masing-masing kita sudah bisa menghitung income kita. Betul, walaupun saudara student, tetap tahu income-nya bukan? Entah dari orang tua atau saudara kerja. Nah, sekecil apapun income, pengeluaran jangan diukur dengan income dan pemasukan. Kita salah. Karena ada 3 hal lagi yang membuat debit air sungai itu bertambah. Nomor 1, ada hujan yang turun. Betul enggak? Hujan itu bukan dari mata airnya. Nomor 2, makin panjang sungai itu, alam itu adil. Ada banyak sungai-sungai kecil yang ikut dompleng bermuara. Termasuk got-got rumah juga ikut. Bisa mungkin itu di Indonesia. Oke. Nomor 3, ternyata makin panjang aliran sungai itu, makin banyak juga muara, mata air kecil. Betul enggak? Nah, maka itu pengeluaran bisa lebih besar dari pemasukan. Kalau dalam ilmu bisnis itu namanya bonus. Betul? Pasti kan kita sering dapat bonus bukan? Nah, kesalahan kita bonusnya dimplok pisan. Itu bahasa siapa? Ngerti kata itu? Bonusnya dimakan sekalian. Itu sungai rakus. Sungai rakus betul. Harusnya bonusnya nggak boleh kita ambil. Itu ada orang yang perlu di sepanjang sungai itu. Kita cukup dengan apa yang masuk. Saudara, 4 tahun kemudian dari 74, waktu Papa menyuruh saya mengingat lagi, saya itu kaget. Maaf ya saudara, jangan saudara mikir yang aneh-aneh, tapi inilah fakta. Dan sungguh saya bersyukur Papa membawa saya hidup sampai hari ini seperti ini. Setelah saya hitung dalam 4 tahun itu, yang saya keluarkan untuk keperluan saya sendiri, itu gak sampai 5%. Saya kaget. Kenapa? Karena banyak orang yang memberi saya. Sehingga saya gak perlu beli banyak apa-apa. Ngerti maksudnya? Jadi kalau tahu saya beli sesuatu, itu kebanyakan pasti saya beli untuk orang lain. Maka itu sampai hari ini saya punya prinsip. Saya ajarkan pada banyak orang. Kalau saya bisa dapat atau beli atau dikasih baju 2 misalnya begitu, dan harus batik, gak beli yang lain. Ini saya konsep hidup saya. Oke? Maka sampai rumah saya akan keluarkan 2 yang lama. Begitu pula celana, begitu pula sepatu, apa saja. Ngerti saudara? Dan itulah sungai itu tadi. Coba renungkan. Apa jadinya kalau ada sungai pelit? Oke, sebelum tak jadi apa, renungkan. Apa sih sungai pelit itu? Oke, itu terlalu ekstrim. Ya, tapi betul ya, bukan itu. Apa itu sungai pelit? Ya, 1, nggak ada aliran keluar. Jadi apa dia? Got, bukan kering, got.